Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran matematika kelas 2 semester 1. Adapun temanya adalah bilangan 1 sampai dengan 100 dan subtemanya untuk pada kesempatan submateri pada kali ini adalah nilai tempat bilangan. Ya, bersama dengan Bu Rani tentunya. Nah, lebih lanjut untuk materi. Nah, di sini ada sebuah gambar. Gambar tersebut adalah berada di lingkungan pasar. Nah, saat ini Putri dan Nida pergi ke pasar. Setibanya di sana, mereka menghampiri toko buah. Mereka membeli buah-buah kesukaannya. Nah, Putri, yakni pada kesempatan hari ini Putri, ya dia akan membeli 34 buah jeruk. Lalu Nida akan membeli 16 buah apel. Nah, dari cerita tersebut ada dua bilangan yakni 34 dan 16. Nah, kita akan rinci bilangan 34 seperti apa yang merupakan angka-angka penyusun suatu bilangan yang menunjukkan nilai tempat. 34. Nah, kita akan menjadikan atau mengkelompokkan secara puluhan yang terdiri atas 10. Nah, jika 34 dan balok ini terdiri atas 10 satuan yang digabung menjadi satu, maka dia terdiri atas 3 balok. 1, 2, dan 3. Nah, maka disebut dengan 30-an. Kemudian ditambah dengan balok satuan, yakni ada 1, 2, 3, dan 4. Maka karena dia berdiri sendiri tidak dikelompokkan menjadi 10, jadi dia bersifat satuan. Nah, di situ terdapat 4 satuan. Maka karena nilai tersebut adalah 30-an, yang masing-masing balok yang sudah dijadikan satu itu berisi 10, maka 30-an itu adalah 30 nilainya. Kemudian ditambah dengan 4 satuan. Kalau 4 satuan berarti bernilai 4. 30 ditambah 4 nilai atau bilangannya adalah 34. Lalu kesimpulannya seperti apa? Jadi bilangan 34 itu kesimpulannya terdiri atas 30-an dan 4 satuan. Nah, 34 sendiri itu sama dengan 30-an ditambah 4 satuan. Nah, 34 sama dengan 30 ditambah 4. Ya, jadinya adalah 34. 34 ini akan dirinci yakni dari yang paling belakang terlebih dahulu yakni angka 4. Angka 4 di tempat satuan. Lalu angka 3 berada di tempat puluhan. Ya, jadi jangan sampai kebalik. Yang kita tentukan terlebih dahulu adalah angka yang paling belakang dulu, angka 4 di tempat satuan, kemudian yang di depannya adalah angka 3, jadi dia menempati angka puluhan. Lalu tadi untuk cerita yang Mbak Putri sudah selesai, 34 dan sudah kita jabarkan, lalu kita kembali ke cerita yang awalnya yakni Mbak Nida dia membeli 16 buah apel. Nah, kita akan rinci dengan detail yakni angka 16. Nah, angka 16 di sini ada balok puluhan. Jika 16 berarti balok puluhannya ada 1. Jadi 1 puluhan. Ditambah dengan balok satuan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi baloknya sendiri-sendiri. Jadi itu adalah 6 satuan.
1 puluhan ditambah 6 satuan. Jika 1 puluhan itu bernilai 10 ditambah dengan 6 satuan bernilai 6. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16. Diambil adalah 16 terdiri atas 1 puluhan, 6 satuan atau 16 sama dengan 1 puluhan ditambah 6 satuan. 16 sama dengan 1 puluhan itu dianggapnya adalah 10 dan 6 satuan ditambah dengan 6 hasilnya 10 ditambah 6 adalah 16. Mari kita rinci untuk 16 ini dimulai dari angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang adalah 6. Jadi angka 6 di tempat satuan. Lalu angka 1 di tempat puluhan ya. Angka 6 di tempat satuan dan angka 1 di tempat puluhan. Jadi angkanya adalah 6. Nah, lalu di sini ada sebuah contoh pertanyaan yakni bilangan 68. 68 ini terdiri atas angka 8 menunjukkan tempat satuan. Yang belakang sendiri adalah satuan. Lalu yang depannya lagi ada angka yakni angka 6. Angka 6 menunjukkan tempat puluhan. Lalu untuk contoh yang kedua adalah angka 9. Angka 9 ini berdiri sendiri, maka dia angka 9 menunjukkan tempat satuan. Lalu yang terakhir adalah angka 100. Angka 100 jika diambil dari belakang ini menunjukkan angka 0. Angka 0 menunjukkan tempat satuan. Kemudian yang di tengah ada angka 0 juga menunjukkan tempat puluhan. Lalu angka yang paling depan sendiri angka 1 menunjukkan tempat ratusan. Nah, bagaimana cara menulis bilangan? Nah, ketika dijabarkan, angka 3 menempati tempat satuan, maka kita tulis angka 3 terlebih dahulu di bagian paling belakang karena dia menempati tempat satuan. Kemudian angka 5 menempati tempat puluhan. Jadi karena dia menempati tempat puluhan, maka posisinya berada di sebelah kiri dari angka 3 tadi. Nah, berarti ditulis angka 5. Maka bilangan tersebut adalah 53. Kemudian contoh yang kedua, angka 1 menempati tempat satuan. Maka ditulis angka 1 di tempat paling belakang. Kemudian lanjut lagi untuk angka 4 menempati tempat puluhan. Maka angka 4 berada di depan angka 1. Jadi bilangan tersebut adalah 41. Lalu contoh yang ketiga yakni angka 9 menempati tempat satuan. Maka dia hanya bilangannya adalah 9.